Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Cici Ciwit Channel dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya pada pertemuan siang ini. Kita akan membahas tentang tema apa itu sunnah Nabi, ya, apa itu sunnah Nabi, atau boleh dikatakan manhaj salaf itu apa? Nah, saya akan menjelaskannya secara singkat, padat, dan jelas ya, agar memiliki gambaran, agar tidak terjadi simpang siur, karena di luaran sana itu dikatakan bahwa seolah-olah manhaj salaf itu seperti organisasi Islam. Padahal manhaj salaf itu bukanlah organisasi Islam, tetapi pemahaman agama, ya. Jadi manhaj salaf itu adalah pemahaman agama. Dari mana, ya? Kan pertanyaannya itu dari para sahabat Nabi. Kenapa disebut manhaj salaf? Kenapa enggak yang lainnya misalkan? Ya karena diambil dari kata salafus soleh, yaitu orang-orang yang pertama kali menerima ajaran Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diambil kesimpulan dari sana bahwa semua para sahabat Nabi itu pemahamannya disimpulkan sebagai pemahaman salafus soleh. Ya, yang menamakannya siapa? Orang-orang yang setelahnya. Yang menamakan adalah orang-orang yang setelahnya itu. Mereka mengambil ilmu dari para sahabat Nabi. Kenapa dari para sahabat Nabi? Ya karena nabinya sudah wafat. Istilahnya warisan ilmu dari Nabi mengajarkan kepada para sahabat Nabi. Dari para sahabat Nabi diajarkan kepada para ulama berikutnya. Sehingga sampailah ke wilayah Indonesia yang seperti sekarang ini, ya, dinamakan sebagai manhaj salaf atau pemahamannya para sahabat Nabi. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus? Misalkan pemahaman para sahabat Nabi atau pemahaman para imam mazhab misalkan, mana yang lebih bagus misalkan? Ya, tergantung isi dari pemahaman para imam mazhab. Kalau para imam mazhab atau para ulama pemahamannya selaras dengan para sahabat Nabi, maka itu boleh diambil dalilnya, pemahamannya, keterangannya boleh diambil kalau selaras dengan para sahabat Nabi. Lah kenapa harus selaras dengan para sahabat Nabi misalkan? Kenapa nggak harus selaras aja dengan kiai kita yang di kampung misalkan? Ibarat air, ilmu itu harus dari hulunya. Mana air yang lebih jernih? Di hulu apa di hilir? Tentu di hulu yang lebih jernih, lebih sehat, lebih bersih, lebih kelihatan ilmu jelasnya. Kalaupun kelirunya di mana kelihatan, ya, keterangannya diambilnya dari mana, dari siapanya kelihatan. Kalau di hilir sudah tercampur berbagai macam pemahaman, sehingga sudah tidak ada jaminan lagi keterangannya benar apa enggaknya. Kalau pemahaman para sahabat Nabi itu hulunya ilmu, ya. Kalau pemahaman para sahabat Nabi itu hulunya ilmu. Jadi semua wajib sebenarnya harus mengambil pemahaman agama itu dari sumber utamanya, yaitu para sahabat Nabi. Jadi seperti itu. Kalau kita mengambil dari Nabi Muhammad langsung tidak mungkin karena kita tidak sejaman. Tapi kalau kita mengambil dari
ilmunya para sahabat Nabi bisa banyak. Dari mana? Dari dalil. Dalil itu yang meriwayatkan para sahabat Nabi, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ajengan. Yang meriwayatkan hadis-hadis atau sabda-sabda Nabi itu adalah para sahabat Nabi. Ketika para sahabat Nabi sudah wafat, berarti kita tinggal mengikuti apanya? Ucapannya para sahabat Nabi. Berupa apa? Riwayat, dalil. Riwayat dalilnya kita ambil. Begitu. Boleh gak kita mengambil keterangan dari kiai di kampung? Tergantung kiai di kampung ngambil dalilnya dari mana. Jadi cara mengambil ilmu itu seperti itu. Kalau kiai-kiai di kampung atau para habaib ya atau ajengan mengambil ilmu dari para sahabat Nabi, boleh kita ikutin. Boleh kita ikutin karena itu adalah pemahaman manhaj salaf namanya. Jadi yang dimaksud dengan sunnah Nabi itu adalah ajaran, pemahaman, amalan yang berasal dari Nabi, yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, yang diajarkan lagi oleh para ulama yang mengikuti manhaj para sahabat Nabi. Jadi seperti itu urutannya itu. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan ini adalah perkara bid'ah, ini adalah perkara sunnah, itu diambil berdasarkan patokan pemahaman para sahabat Nabi. Tentunya itu berasal dari perintah Nabi juga. Tidak semata-mata ada keterangan perkara ini bid'ah, perkara ini sunnah kalau tidak ada dalilnya. Jadi yang membidah-bidahkan itu siapa? Agama. Berdasarkan keterangan. Kita tinggal mengambil patokan dalilnya. Itu pun kalau kita mau disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Kalau kita ingin disebut sebagai umatnya Nabi, berarti wajib hukumnya mengikuti sunnahnya Nabi yang diajarkan oleh para sahabat Nabi, yang keterangannya disampaikan oleh para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang mengikuti sahabat Nabi. Begitu. Ya, jadi bukan berasal dari ucapan diri sendiri. Si fulan mendapatkan syafaat, kata siapa? Kata kiai saya. Kiai sampean itu bukan sahabat Nabi. Tidak ada jaminan kebenarannya. Tidak boleh dipercaya. Nah, jadi seperti itu ya. Apa sih yang disebut dengan ibadah? Misalkan, nih saya ambil ya keterangannya agar lebih jelas. Ya, arti ibadah menurut bahasa ya, saya jelaskan arti ibadah menurut bahasa. Dalam kamus disebut bahwa al-abdiyah, al-ubudiyah, dan al-ibadah semuanya berarti ketaatan. Berarti jika kamu ingin disebut sebagai umatnya Nabi, wajib hukumnya taat kepada Nabi. Betul tidak? Berarti jika kita ingin diakui sebagai umatnya Nabi, berarti kita wajib taat kepada perintah Nabi dalam perkara ibadah ya. Dalam perkara ibadah. Kalau kata Nabi tidak boleh sholat di depan kuburan, maksudnya sholat wajib ya.
Kalau sholat gaib mah nggak, beda lagi ceritanya. Sholat gaib ya beda lagi. Kalau sholat gaib mah memang boleh. Kita nggak tahu itu siapa yang meninggal, tiba-tiba kita sholat aja. Sholat gaib itu namanya, beda lagi ceritanya. Yang tidak boleh itu sholat rawatib atau sholat tahajud misalkan. Itu nggak boleh di depan kuburan, ya, karena ada fikihnya, tidak boleh. Jadi bagaimana bisa kita disebut sebagai orang yang taat kepada Nabi tetapi membantah ucapan atau sabda Nabi? Masuk di akal nggak gitu? Tentu tidak akan dianggap sebagai umatnya Nabi karena kita tidak mengikuti sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa dampaknya? Misalkan kalau kita membantah ucapan Nabi, otomatis ibadah kita tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak memenuhi syarat sebagai ibadah, tidak memenuhi syarat sebagai ketaatan. Bagaimana sesuatu yang disebut dengan taat kalau prakteknya salah? Betul tidak? Nah, jadi seperti itu ya, Sobat Cici Cuit Channel ya, dimanapun Anda berada. Yang disebut dengan orang yang beriman, artinya berarti dia sudah memasrahkan dirinya untuk diatur oleh syariat Nabi Muhammad. Konsekuensinya harus taat kepada siapa? Kepada sabda-sabda Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Itu semua disebut manhaj salaf alias manhaj salafus soleh. Bukan disebut Wahabi, nggak ada hubungannya dengan Wahabi. Nggak ada hubungannya dengan Wahabi. Masa semua sunnah Nabi disebut Wahabi? Berarti Anda sedang menghina ajaran Nabi. Nabi yang mengajarkan, Nabi yang menyampaikan, para sahabat yang menyampaikan, meriwayatkan. Masa kita menyebutnya sebagai ajaran Wahabi? Berarti Anda sedang menghina agama Nabi yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah. Bagaimana hukumnya itu? Dosa tidak? Dosa. Anda telah menghina agama Allah dengan mengatakan sunnah Nabi sebagai ajaran Wahabi. Jangan dianggap sepele itu. Ya, ngomongnya enak memang. Haram-haram, bid'ah-bid'ah, dasar Wahabi. Itu tuh yang saya dengar sering. Secara tidak langsung dia sedang menghina ajaran Nabi, sedang menghina malaikat Jibril, dan tentunya menghina Allah sebagai Tuhannya dia. Begitu. Jadi jangan sekali-kali Anda mengatakan bahwa ajaran salafus soleh itu sebagai ajaran Wahabi. Hati-hati, Anda berdosa karena telah menghina agama Allah. Anda telah menghina Nabi yang membawa risalah Islam. Anda juga telah menghina para sahabat Nabi. Nah, coba dipikir. Sholat taraweh 8 rakaat. Itu mah ajaran Wahabi katanya. Padahal Nabi Muhammad sholatnya berapa rakaat? 8 rakaat. Anda berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pengikut Wahabi? Coba dipikir. Anda sadar tidak dengan mengatakan sholat taraweh 8 rakaat adalah salat tarawehnya kaum Wahabi, berarti Anda sedang menghina Nabi Muhammad sebagai Wahabi. Melecehkan agama Islam itu namanya. Haram. Karena bisa masuk ke dalam kaum munafik. Pura-pura berjihad demi Islam, pura-pura takbir demi Islam,
tetapi hatinya benci kepada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati Anda ketika masuk alam akhirat, ya, di padang mahsyar, ketika semua orang berbondong-bondong untuk meminum karena kehausan di telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda dihalau, Anda dihalangi dan diusir oleh Nabi Muhammad. Ya, kata Nabi di dalam dalilnya seperti itu. Wahai malaikat, kenapa engkau menghalangi mereka? Mereka adalah kaumku. Kata malaikat apa? Wahai Muhammad, sesungguhnya mereka melakukan hal-hal yang tidak seperti kamu lakukan ketika kamu masih ada. Mereka membuat perkara-perkara baru di dalam agama, kemudian mereka mengatasnamakan itu adalah ajaranmu, dan Allah tidak ridho seperti itu. Nah, oleh Nabi apa? Dikatakan kis gitu, sana pergi kamu. Nah, diusir oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih tidak ketika orang berharap bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap syafaatnya di padang mahsyar, ya, kita malah diusir, tidak diakui. Penyebabnya adalah kita melakukan perkara-perkara bid'ah di dalam ibadah. Bagaimana kalau bid'ah di dalam teknologi? Tidak dilarang. Bid'ah di dalam teknologi, ilmu pengetahuan tidak dilarang, dibolehkan. Mau bikin mobil, mau bikin skuter, mau bikin kapal terbang, mau bikin rudal, mau bikin HP, komputer, laptop, ya, televisi, silakan. Itu bid'ah dalam urusan teknologi, tidak mempengaruhi ibadah, tidak merusak akidah. Yang dilarang itu bid'ah perkara ibadah. Nah, jadi seperti itu saudara, ya. Jadi berhati-hati. Maka mulai sekarang marilah sedikit demi sedikit kita kembali ke ajaran salafus soleh, karena itu adalah hulunya ilmu agama. Tidak ada yang lebih murni dari ajaran para sahabat Nabi. Ya, para ulama terdahulu dia ngambil ilmunya dari mana? Dari para sahabat Nabi. Ya, jika para ulama saja yang terkemuka di dunia seperti Imam Ahmad, Imam Hambal, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, ya, Imam Muslim, semuanya, Al-Baihaqi, ya, dan semuanya mereka semua mengambil ilmu dari riwayatnya para sahabat Nabi. Lalu pertanyaannya, kenapa kita tidak mengikuti seperti mereka, mengambil ilmu dari riwayatnya para sahabat Nabi yang sudah dijamin oleh Allah kebenarannya? Kenapa kita masih kekeh mengambil pembenaran yang berasal dari manusia-manusia yang ada di zaman sekarang? Misalkan kata Ustadz Fulan, gak apa-apa ngambil ngalah berkah ke kuburan tiap malam satu suro. Kata siapa? Kata kiai saya boleh, katanya. Itu kata siapa? Ada dalilnya. Berarti dia sedang apa? Membuat agama baru. Dia sedang membuat agama baru. Di dalam rincian ajaran Nabi Muhammad tidak ada keterangan yang seperti itu. Kemudian Anda mengambil keterangan seperti itu dari kiai Anda. Berarti Anda sedang membuat agama baru. Perkara-perkara yang seperti ini yang nanti di akhirat ditolak oleh Nabi Muhammad SAW, akan diusir. Sana kamu pergi. Kamu bukan umatku. Kamu membuat perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Kamu menyusahkan saya. Ya, berarti apa? Nelongso, mana kehausan, mana diusir. Nah, sebelum itu semua terjadi, mari saudaraku kembalilah kepada ajaran yang berasal dari pemahamannya para sahabat Nabi.
ya disebut apa? Salafus soleh. Jadi salafus soleh itu atau salafi itu bukan ormas, bukan organisasi masyarakat, bukan partai, ya, bukan mazhab, juga bukan pemahaman, ya. Beda mazhab Imam Syafi'i dengan manhaj salafus soleh, beda. Kalau mazhab Imam Syafi'i berarti apa? Mengambil rujukan dari pemahamannya Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Hambal misalkan, atau mazhab Hambali, berarti mengambil rujukan dari pemahamannya Imam Hambal. Kalau manhaj salafus soleh berarti mengambil rujukan dari pemahamannya para sahabat Nabi. Begitu saudaraku. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan sunnah Nabi. Jadi bukan sunnahnya kiai, bukan sunnahnya habaib, bukan. Beda. Kalau manhaj salafus soleh itu sunnahnya para sahabat Nabi yang diambil dari Nabi Muhammad SAW, karena mereka sejaman, hidup sejaman, setiap hari bertemu, setiap hari bermajelis ilmu, bahkan perang bersama, jihad bersama. Begitu saudara, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Muhammad Abdul Wahab. Itu hanya salah satu ulama saja. Sama seperti kalau di Indonesia ada pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, itu mereka sama seperti itu. Ulama yang terkemuka di Arab Saudi namanya Muhammad Abdul Wahab. Murid-muridnya menamakan, berarti disebutnya apa? Wahabi, pengikut pemahaman Muhammad Abdul Wahab. Kalau di Indonesia, kalau ada ormasnya Muhammadiyah berarti disebutnya apa? Muhammadi, berarti Muhammadi. Nah, kurang lebih seperti itu penamaannya ya. Nah, jadi seperti itu saudaraku ya. Baiklah, saya rasa sudah cukup ya pembahasannya tentang apa itu sunnah Nabi. Nah, nanti kita ketemu di tema-tema berikutnya ya. Ya, untuk sementara kita kajiannya offline ya, karena saya masih sibuk, belum bisa online kalau kajiannya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang benar itu dari Allah, yang kurang itu dari saya ya. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share ya, agar banyak orang yang dapat pengetahuan baru, wawasan baru, minimal diingatkan, oh ini loh ternyata perbedaannya itu loh, ya gitu ya. Baiklah, saya mohon undur diri dulu, sampai ketemu lagi di tema-tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya ya.